Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan. Ya, kali ini Deddy akan memberlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Kali ini ia akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam, Deddy akan menerapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki SIM. Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ya, aturan jam malam ini menuai pro dan kontra tentunya di masyarakat. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga Jawa Barat khususnya Depok, kita bergabung dengan Amrina Rida yang akan berbincang dengan sejumlah warga Depok. Ya. Betul sekali, kita sapa dulu. Selamat pagi Amrina, nih gimana tanggapan dari warga Depok soal rencana pemberlakuan jam malam? Iya, Togi dan juga Deta, benar sekali bahwa Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini memiliki wacana untuk memberlakukan jam malam bagi anak sekolah. Nah, wacana ini tentunya belum diresmikan ataupun juga belum tahu kapan akan diberlakukan nih Togi dan juga Deta. Namun untuk pemberlakuan ini nantinya anak-anak sekolah akan diberlakukan jam malam, artinya mereka tidak boleh keluyuran ataupun juga melakukan aktivitas di atas jam 8 ataupun juga jam 9 malam. Nah, tujuan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk memberlakukan jam malam ini adalah untuk mencegah adanya tindakan kejahatan ataupun juga kenakalan remaja yang marak terjadi di area di Jawa Barat. Salah satunya seperti tawuran ataupun juga kenakalan remaja lainnya. Karena kalau misalnya kita melihat Togi dan juga Deta, memang dalam beberapa waktu terakhir ini di sejumlah kota ya, ataupun juga sejumlah daerah di Jawa Barat ini marak terjadi tawuran. Salah satunya juga di Depok ataupun juga salah satu kota di Jawa Barat yang mana beberapa waktu yang lalu misalnya pada 10 Mei ini sempat ada tawuran antar anak SD yang mana terjadi antara siswa SDN Cilangkap 5 dengan SDN Cilangkap 8. Lalu juga pada tanggal 19 Mei ini pun juga terjadi adanya tawuran lagi yang melibatkan pelajar di daerah Depok yang mana ada satu orang terluka dan juga satu pelaku yang merupakan anak di bawah umur ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, tentunya adanya tawuran dan juga kenakalan remaja ini membuat Kang Deddy Mulyadi memberlakukan adanya jam malam yang rencananya nanti akan diberlakukan. Dan pemberlakuan jam malam ini, Togi dan juga Deta, menimbulkan sejumlah respon dari warga Jawa Barat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kami ingin mengajak Togi, Deta, dan juga pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendapat dari warga Jawa Barat. Ini sudah bersama kami, salah satu warga Jawa Barat yang sedang berolahraga di alun-alun Depok, tempat kami melaporkan saat ini. Kita coba tanya. Halo Pak, izin meminta waktunya sedikit. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak namanya siapa sih Pak? Nama saya Henry, saya warga Depok juga. Pak Henry, sebagai warga Depok, ini gimana nih Pak pendapat Bapak terkait dengan adanya rencana dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberlakukan jam malam bagi anak sekolah? Nah, kalau itu terobosan bagus sekali menurut saya ya, karena kejahatan anak-anak tuh banyak terjadi di malam hari. Seperti dia narkoba atau tawuran, itu sering terjadi di malam hari, justru malah banyak dini hari. Dan kalau misalnya ada jam malam kan otomatis dia harus di rumah dan dia nggak akan terganggu untuk sekolah besok, nggak ngantuk dan nggak terganggu. Saya rasa sih bagus ya.
Nah, Pak Henry, ini kalau misalnya sekarang kan memang belum diterapkan ya adanya jam malam ini. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri tadi mengatakan setuju, perlu nggak sih kalau nanti diberlakukan ada patroli dari petugas ataupun juga pihak petugas yang pada akhirnya malam hari mereka berpatroli untuk mengamankan anak-anak sekolah yang sedang keluyuran gitu tuh? Kalau jam malamnya harus ada yang ngawasin ya, harus ada patroli yang ngawasin untuk anak-anaknya. Kalau enggak ya percuma nantinya. Harus ada kalau saya rasa ya. Nah, kalau dari Pak Henry selaku orang tua begitu ya, mungkin memiliki anak juga dan juga sebagai warga Jawa Barat, warga Depok sendiri, bagaimana sih melihat situasi adanya kenakalan remaja misal tawuran gitu? Apakah Bapak termasuk salah satu yang resah atau enggak atau gimana sebenarnya sih Pak? Sangat resah kalau saya, karena kalau di Depok itu kan kalau malam hari kan sering ada kumpulan anak-anak untuk nongkrong, itu kan sering rentan terjadi tawuran seperti itu. Dan yang kedua narkoba juga kan, pergaulannya malam kita nggak bisa kendalikan kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri, bagi anak-anak sekolah, ini mungkin kalau misalnya dari Kang Demul ada peraturan ataupun juga kebijakan tadi wacana jam malam, perlu nggak sih dari Kang Demul itu juga memberlakukan adanya pendidikan khusus bagi anak-anak sekolah, misalnya di sekolah ataupun juga bagi orang tua untuk pada akhirnya ikut membatasi. Perlu nggak sih ada tindakan seperti itu, Pak? Membatasinya seperti apa nih maksudnya? Misalnya bagi para orang tua perlu nggak sih ikut mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas di malam hari atau gimana kalau menurut Pak Henry sendiri? Kalau aktivitasnya dia mengerjakan tugas mungkin nggak harus di tempat umum ya, di rumah salah satu siswa atau apa, nggak harus di tempat umum yang misalnya di warung, apalagi ya kayak mungkin kalau belajar di warung ya. Ya kayak gitu ya. Oke, berarti kalau untuk dari Pak Henry sendiri sangat setuju ya dengan adanya pemberlakuan jam malam yang nanti apabila diberlakukan jadi jam 8 malam anak-anak nggak boleh keluyuran. Oke, siap, terima kasih Pak Henry atas waktunya. Nah, Togi dan juga Deta, seperti yang tadi kita dengar bahwa salah satu warga Jawa Barat, warga Depok yakni Pak Henry mengaku sangat setuju dengan adanya pemberlakuan jam malam ini. Nah, pemberlakuan jam malam ini juga sepertinya diapresiasi oleh banyak pihak. Salah satunya adalah para guru ataupun juga tenaga sekolah. Nah, kami juga sudah memiliki sejumlah pendapat dan Togi dan juga Deta untuk mengetahui nanti bagaimana pendapat dari guru. Berikut ini kami sajikan liputannya. Intinya kalau saya sih setuju ya, karena saya punya anak sekolah, yang masih sekolah, saya juga sebagai pendidik, saya setuju banget untuk mengurangi tingkat mungkin kriminalitas ya, anak-anak kumpul-kumpul nggak jelas ya kan, mengurangi tawuran, bahaya narkoba dan macam-macam. Jadi kalau menurut saya itu setuju ya, karena di zaman sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang di luar batas, kemudian juga untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak juga itu perlu, karena jam belajar itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak lama ya, jam 7, jam 9 tuh jam wajib belajar. Nah, dengan diadakannya jam malam jam 8 ini menandakan bahwa anak-anak itu harusnya jam 8 itu sudah ada di rumah dan dia harus menikmati mengulang pelajarannya, juga mendekatkan diri kepada keluarganya. Oke, ya Togi dan juga Deta, seperti yang mungkin tadi kita sudah dengar bersama bahwa dari warga Jawa Barat, warga Depok, lalu juga para guru ini sepertinya mengapresiasi adanya pemberlakuan jam malam yang merupakan wacana dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Meskipun sekarang memang belum diterapkan, namun tentunya kita nantikan bersama bagaimana nanti pemberlakuan jam malam ini. Tentunya kita harapkan pemberlakuan jam malam apabila jadi diberlakukan ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi anak-anak. Sementara demikian kembali ke Anda Togi dan juga Deta. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasinya, melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, wacana jam malam yang menuai pro dan kontra ini ternyata sejumlah pihak menuntut penerapan aturan jam malam ini harus didukung oleh lingkungan rumah yang menyediakan dan mendukung semua kegiatan anak tentunya di rumah masing-masing agar anak tetap memiliki aktivitas positif selama di rumah. Benar, dan berikut cuplikan dialog ini sore bersama Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfa, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Kornas JPPI, Ubaid Matraji. Menghukum anak gitu ya, mulai dari mereka memasukkan ke barak militer, kemudian sekarang mereka dilarang untuk keluar rumah jam malam gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara instan menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengubah ya masalah. Kalau misalnya itu biasanya anak-anak melakukan
penyimpangan-penyimpangan di jam malam, ya bisa jadi perbuatan penyimpangan-penyimpangan itu bisa dilakukan tidak di malam hari. Persoalannya adalah apakah dapat dipastikan bahwa ketika mereka ada di rumah, baik itu dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan nenek kakek mereka, lingkungan rumah positif mendukung kegiatan belajar mereka. Seperti Mas Ubay katakan tadi, jangan-jangan problem kita yang lain adalah kurangnya fasilitas belajar di rumah, termasuk juga kontrol dari orang dewasa. Sehingga alih-alih belajar di rumah, mungkin saja mereka juga melakukan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh KDM atau... Ya, sementara pemirsa, ternyata jam malam ini sudah berlaku di Aceh sejak awal Mei 2025, Deta. Betul sekali, Togi. Dan ternyata program ini pun mendapat dukungan dari sekolah-sekolah di Aceh. Di tengah disorotnya rencana kebijakan jam malam di Jawa Barat, Aceh sudah terlebih dahulu menerapkan aturan ini. Maraknya kejahatan remaja yang terjadi di malam hari menjadi alasan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan aturan jam malam bagi pelajar di seluruh Aceh. Siswa di Aceh dilarang beraktivitas di luar setelah jam 10 malam. Siswa yang keluar di atas jam 10 malam harus didampingi oleh orang tua. Kita ketahui bahwa kalau dari pergaulan itu tawuran, balap liar itu rata-rata dimulai dari jam 22 ke atas. Maka ini tidak terkontrol nantinya. Selain dari kesehatan tadi, maka alangkah baiknya pada jam 22 itu anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk kembali ke rumah untuk istirahat serta belajar yang lainnya. Aturan ini disambut baik oleh guru di Aceh, lantaran kebijakan ini bisa mengurangi aksi bullying dalam pergaulan sekolah. Tak hanya itu, siswa yang keluar di atas jam 10 malam sering mengantuk di sekolah. Kemudian siswa belajar giat, kemudian untuk mengurangi bully. Karena jam malam itu pasti ada rencana yang enggak orang tuh bicarakan, nonton di HP rame-rame di kafe itu pasti ada hal-hal yang negatif. Contoh yang paling besar untuk sekolah itu bullying sekolah itu. Itu paling kita memang anjurkan tidak boleh terjadi. Pemerintah Provinsi Aceh meminta seluruh wali murid dan komite sekolah untuk mengawal jam malam. Evaluasi atas program ini pun terus dilakukan pemerintah Provinsi Aceh. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah, penerapan jam malam di Aceh ini tentunya mendapat sejumlah tanggapan dari warga Aceh. Ya, berikut tanggapan siswa dan orang tua murid atas penerapan jam malam. Nah, menurut saya perlakuan jam malam ini sangat baik karena banyak siswa atau pelajar yang keluar di atas jam 10 malam lalu mereka pulangnya telat dan akhirnya telat tidur. Nah, hal tersebut mempengaruhi kinerja belajar mereka. Misal waktu belajar mereka ngantuk atau tidak ingat, dan juga banyak siswa yang keluar di atas jam 10 malam itu melakukan kegiatan yang tidak baik seperti tawuran, balapan, dan lain sebagainya. Kami setuju karena menurut kami juga kalau orang keluar malam-malam itu kan nggak baik juga, apalagi masih anak-anak di bawah umur keluar malam-malam itu nggak bagus juga karena hal-hal tawuran, balap liar itu kan terjadinya juga malam-malam. Jadi itu menurut kami bagus sih kalau mau dibuat jam 10 ke atas itu anak-anak nggak boleh keluar lagi. Kalau diberlakukan jam malam untuk pelajar di Aceh, pada dasarnya kita setuju. Namun pemerintah juga harus mengkaji ulang untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, kegiatan positif. Misalnya anak-anak pengajian ke daerah-daerah atau pondok pesantren kalau namanya. Kadang-kadang pengajian mengaji itu selesainya baru selesai jam 11. Waktu mereka pulang ke rumah atau apa kan butuh waktu juga. Sebanyak 35 siswa SMP di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mulai mengikuti program pendidikan karakter bela negara. Ya, tak hanya pelajar pria, pelajar wanita pun mengikuti program binaan. Upacara dilanjutkan pernyataan pembukaan.
Selamat siang. Siang. Tetap semangat luar biasa. Selamat siang. Siang. Tetap semangat luar biasa. Hah? Lutfi ya. Kita nggak boleh nakal. Oke? Jadi anak yang baik. Oke? Kamu ya? Ini tempat yang baik. Ya, bisa 35 siswa tingkat SMP di Kabupaten Kuningan mengikuti program pembinaan karakter yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat. Selama 2 minggu, siswa akan menjalani pembinaan di Barak Militer milik Kodim 0615 Kuningan. Tidak hanya pelajar pria yang tercatat, pelajar wanita pun tidak ragu untuk mengikuti program pembinaan. Selain tidak bisa didampingi orang tua, para peserta juga tidak boleh membawa ponsel selama pendidikan. Para peserta akan dilatih dengan materi kedisiplinan, pendekatan karakter, hingga pendidikan bela negara. Dan untuk menjamin kesehatan serta keamanan peserta, panitia mengawasi asupan makanan yang dikonsumsi oleh peserta. Selamat siang. Siang. Tetap semangat luar. Ya, ratusan siswa yang menjalani program pembinaan bela negara ini mengikuti acara kelulusan di Gedung Sate Bandung. Ya, tangis haru mewarnai pertemuan orang tua dengan para siswa. Isak tangis mewarnai acara kelulusan ratusan siswa yang menjalani program pembinaan di Barak Militer. Tangis haru tak terbendung saat para ibu kembali bertemu dengan anak-anaknya. Seluruh siswa yang masuk Barak Militer dikumpulkan di depan Gedung Sate Kota Bandung untuk menjalani parade pasukan. Acara ini digelar setelah ratusan siswa selesai menjalani pendidikan karakter selama 20 hari. Menurut Gubernur Jawa Barat, program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat agar lebih baik. Ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Sementara itu, menurut psikolog anak, acara pendidikan karakter yang digagas Deddy Mulyadi sangat baik. Hal ini membuat anak menjadi positif dalam menjalani kesehariannya. Sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Artinya anak-anak adalah salah satu hak dasar anak didengar suaranya, didengar pendapatnya. Hingga saat ini ada 200 anak yang menyelesaikan pendidikan karakter di Barak Militer. Mayoritas anak yang masuk ke Barak Militer didominasi kasus tawuran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.